Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama saya Farani Darsyanti dan rekan saya yaitu Rahmat Umar. Kami akan membahas tentang berpikir sistem yang studi kasusnya membahas kemunduran transportasi kota dengan pendekatan metode OR atau OMS. Di sini kita akan membahas berpikir sistem, meningkatkan kompleksitas dalam pembuatan keputusan, dan metodologi OR/MS. Pendekatan berpikir sistem memberikan alternatif analisa permasalahan kompleks yang memfokuskan tidak hanya kepada masalah di komponen, namun pada konektivitas antar komponen. Kemampuan ini membuat Anda dapat memahami permasalahan dengan lebih baik, dan pemahaman yang lebih baik bisa membuka peluang solusi yang lebih baik pula. Kompleksitas di balik pembangunan prasarana transportasi Jakarta. Pertama, terintegrasi tidak sistem interkoneksi antar modanya. Misal, ada LRT, MRT, kereta bandara, dan penataan stasiunnya. Yang kedua, terintegrasi tidak sistem pembayaran satu sama lainnya. Dan yang ketiga, dari sisi regulatornya. Intinya, dengan persoalan yang cukup kompleks, maka pemerintah juga harus memahami bahwa yang ditekan adalah pola perjalanannya, bukan dari pembenahan transportasinya dan pembangunan infrastruktur, tapi juga dari sisi tata ruang dan untuk kepentingan publik. Dan pembangunan moda transportasi bukan hanya mengurangi kemacetan, akan tetapi bagaimana orang mau berpindah ke moda transportasi publik. Metodologi OR atau MS. Pada studi kasus yang akan dibahas, kami akan mengimplementasikan konsep permodelan sistem dengan menggunakan metodologi OR atau MS dalam mengkaji kasus permasalahan transportasi publik di Jakarta, khususnya transportasi bus Transjakarta. Hasil penelitian ini menjembatani kontradiksi kepentingan dua stakeholder utama, yaitu penumpang sebagai konsumen dan manajemen PT Transjakarta sebagai pengelola. Untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari studi kasus kemunduran transportasi di Jakarta, khususnya bus Transjakarta. Kondisi Jakarta saat ini, yang namanya kota besar, apalagi sudah berstatus megapolitan, dari waktu ke waktu pasti bergulat dengan masalah transportasi. Kedua, penduduk yang jumlahnya jutaan jiwa pasti bertambah dan bermobilitas tinggi, pasti membutuhkan transportasi untuk menunjang aktivitas mereka. Selanjutnya, janji politik. Maka, setiap musim kampanye, calon gubernur DKI pasti menyelipkan janji akan membereskan masalah transportasi ini, menghilangkan kemacetan dari jalan-jalan. Transformasi transportasi publik. Selama beberapa dekade, warga sudah akrab dengan yang namanya Metro Mini, Kopaja, PPD, dan Mayasari Bakti. Zaman sekarang, nama-nama tersebut mulai memudar, kemudian digantikan oleh Transjakarta yang oleh masyarakatnya disebut dengan busway. Dapat dilihat dari gambar, dengan Transjakarta yang punya jalur khusus, nyaman, manusiawi, bersih, dan ber-AC, diharapkan warganya berbondong-bondong naik Transjakarta.
apalagi dengan jalur khususnya. Transjakarta bisa melaju tanpa macet, sebab jalur ini akan disterilkan dari kendaraan lain. Yang berani masuk jalur ini akan ditilang. Itu mindset awalnya. Permasalahan yang timbul. Namun, apa yang terjadi dengan ongkos Transjakarta yang murah meriah 3.500 dari dulu hingga sekarang? Bus ini menjadi idola masyarakat dan alhasil rute-rute sibuk selalu full, terutama pada jam-jam sibuk. Sterilisasi jalur yang tidak selalu diterapkan dengan baik dan konsisten dan membuat transportasi ini kerap senasib dengan kendaraan lainnya pada jam-jam sibuk, yaitu terjebak macet. Belum lagi masalah fasilitas di halte yang tidak bisa digunakan dan penambahan busway tidak diimbangi pemanjangan halte, sehingga mengganggu proses bongkar muat penumpang. Maka terjadilah kemunduran transportasi publik di Jakarta, yaitu tujuan awal mengurangi kendaraan pribadi tidak akan menjadi nyata karena masyarakat akan tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi dan jalan-jalan akan tetap didominasi oleh kendaraan pribadi. Solusi yang tepat: pertama, subsidi tarif tetap berjalan. Kedua, toilet yang layak di setiap haltenya. Ketiga, panjangkan haltenya. Keempat, fasilitas dalam busway tetap dijaga. Dan yang kelima, yang lebih penting adalah sterilkan jalurnya. Cara-cara berpikir dalam penyelesaian masalah pembangunan transportasi, termasuk kemacetan yang tambal sulam atau reaktif, selama ini harus diganti dengan cara berpikir sistem yang lebih visioner, agar kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dapat tercapai. Itulah sedikit ilmu yang bisa kami sharingkan ke teman-teman tentang berpikir sistem dengan studi kasus kemunduran transportasi kota. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Terima kasih dan wassalam.